Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernanda Felis Azra dari kelas HPI 1A dengan nomor induk mahasiswa 026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester Metodologi Studi Islam alias MSI. Pendekatan. Kata pendekatan berasal dari kata dekat atau bisa juga diartikan tidak jauh. Pendekatan itu sendiri dapat dimaknai dengan usaha untuk mendekati. Biasanya pendekatan itu juga dengan adanya sebuah tujuan atau misi untuk mengenal lebih dekat. Selanjutnya, filsafat. Filsafat. Kata filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI berasal dari bahasa Yunani philo dan sophia yang artinya cinta dan kebijaksanaan. Filsafat itu sendiri metodologi yang melengkapi pertanyaan umum dan esai. Misalnya pertanyaan seputar eksistensi, penalaran, dan nilai luhur akal budi juga bahasa. Filsafat sendiri menurut Aristoteles adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, politik, dan estetika atau keindahan. Filsafat dapat diartikan sebagai usaha, pemikiran, dan renungan manusia dengan akal dan hatinya dengan sungguh-sungguh, yaitu secara kritis, sistematis, fundamentalis, universal, integral, dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang terjadi. Selanjutnya, konsep dasar filsafat. Apa itu konsep dasar filsafat? Secara bahasa, kata filsafat merupakan serapan dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang diturunkan dari kata kerja filosofien, yang mempunyai makna mencintai kebijaksanaan. Menurut Harun Hadiwijoyo, dia menyatakan bahwa pemaknaan filsafat dengan kalimat kebijaksanaan sebenarnya belum mampu menyampaikan hakikat filsafat sebenarnya. Hal ini disebabkan karena mencintai dapat dilakukan secara pasif. Sedangkan filosofi yang terkandung pengertian bahwa seseorang yang mencintai kebijaksanaan yang selanjutnya disebut filsuf. Selanjutnya, agama sebagai sistem kepercayaan. Apa itu agama sebagai sistem kepercayaan? Melfort E. Shapiro menyatakan agama sebagai institusi berpola budaya yang berhubungan dengan wujud-wujud supramanusia yang dituntut secara budaya. Sedangkan menurut Milton Hinger kemudian merumuskan agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dan perilaku. Terus, apa itu pendekatan studi filsafat? Pendekatan studi filsafat adalah
merupakan pendekatan dalam pemecahan satu masalah yang mengungkap permasalahan secara bijaksana dan mendalam untuk mendapatkan hasil dari permasalahan tersebut. Pendekatan filsafat juga bersifat mendalam dalam arti pembahasan yang dilakukan sampai ke akar permasalahan hingga tidak ada lagi sanggup untuk dijangkau. Hal ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, seperti halnya pendekatan yang sesuai dengan karakteristik pemikiran seperti pendekatan sinoptik, normatif, dan krisis radikal. 1. Normatif. Normatif adalah pendekatan yang dijiwai motivasi dan tujuan keagamaan, yang pelakunya memahami agama dengan tujuan mengajak orang lain agar mengakui apa yang diyakininya. 2. Sinoptik. Apa itu sinoptik? Sinoptik adalah memadukan pandangan secara keseluruhan dan membentuk suatu sistem pemikiran tertentu secara utuh, sehingga proses berpikir filsafat juga bisa dengan model sintetik, yaitu memadukan keseluruhan pendirian menjadi suatu pemikiran yang utuh. Krisis radikal. Apa itu krisis radikal? Krisis radikal adalah pendekatan ilmiah didasarkan pada satu atau beberapa asumsi dasar, sedangkan filsafat itu bersifat mendekati masalah dengan cara menguji asumsi dasar seperti